Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Titi Haryanti, SEMSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan pada Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ifal Ibnu Faris dengan NIM 2019 0208054, Program Studi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan kondisi pengambilan keputusan. Video ini dibuat untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, ada keputusan terprogram. Keputusan terprogram merupakan suatu keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan, atau prosedur tertentu. Setiap organisasi mempunyai kebijakan tertulis ataupun tidak tertulis yang dapat mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan dalam situasi yang berulang-ulang dengan membatasi atau meniadakan alternatif. Jadi, keputusan terprogram ini adalah suatu tindakan yang menjatuhkan suatu pilihan yang berulang-ulang dan diambil secara rutin dalam organisasi. Keputusan terprogram biasanya menyangkut pemecahan masalah-masalah yang sifatnya teknis serta tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram adalah suatu keputusan untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Jika suatu masalah jarang sekali muncul sehingga tidak tercakup oleh suatu kebijakan atau sedemikian penting sehingga memerlukan perlakuan yang khusus, maka masalah tersebut harus ditangani dengan suatu keputusan tidak terprogram. Jadi pada keputusan tidak terprogram ini sebuah keputusan yang belum ditetapkan sebelumnya atau belum pernah ditemukan, dan pada keputusan tidak terprogram ini tidak ada prosedur buku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kondisi pengambilan keputusan. Yang pertama di sini ada keputusan dalam kondisi pasti. Pengambilan keputusan sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang mana akan terjadi ini berarti bahwa di setiap pilihan keputusan atau decision alternatif hanya akan memiliki satu keluaran, dan payoff atau biaya dalam tiap kasus adalah tetap. Manajer akan melakukan investasi besar jika mereka telah memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan dukungan jaminan investasi terlebih dahulu untuk memastikan pengembalian investasi mereka. Jika mahal, tentu terbaik akan menjadi yang termurah. Kemudian untuk alat pemrograman linear dapat digunakan untuk membuat keputusan yang terbaik dengan kombinasi manfaat dan biaya. Pemrograman linear ini adalah sifatnya analisis yang membantu membuat keputusan berdasarkan asumsi keyakinan. Kemudian di sini ada ciri khusus penggunaan teknik. Yang pertama di sini ada variabel keputusan. Variabel keputusan merupakan nilai atau ukuran dari konsepsi tindakan pemilihan atas beberapa alternatif yang mempunyai range dan variasi untuk setiap alternatif yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang menggambarkan sasaran dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal, sumber daya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal atau biaya yang minimal. Fungsi tujuan ini juga dinyatakan dengan matematis. Koefisien dalam fungsi tujuan ini merupakan keuntungan per unit atau biaya produksi per unit. Kemudian yang ketiga di sini ada fungsi kendala. Fungsi kendala merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Fungsi kendala merupakan batas kemampuan dalam memilih nilai variabel keputusan. Batasan-batasan tersebut bisa merupakan tenaga kerja, peralatan, bahan baku, batasan dana, dan lainnya. Kemudian ada keputusan dalam kondisi beresiko. Pengambilan keputusan beresiko adalah
masalah dengan situasi dan kondisi masa depan yang tidak pasti, namun dapat membuat perkiraan-perkiraan yang memungkinkan hal itu dapat terjadi, namun tetap harus didukung oleh pengalaman atau kebiasaan yang sering berulang-ulang. Dalam keputusan ini mempunyai implikasi bahwa walaupun sembarang keadaan yang sebenarnya atau state of nature dapat terjadi, pengambilan keputusan dapat mengestimasi peluang munculnya setiap keadaan. Hal ini berarti bahwa kemungkinan payoff pada kondisi tertentu dapat diarti dengan peluang munculnya pada setiap keadaan. Dengan demikian, kita dapat menggunakan konsep expected value atau nilai harapan untuk menentukan keputusan mana yang akan diambil. Di sini ada dua kategori pengambilan keputusan. Yang pertama di sini ada kriteria expected monetary value atau EMV. Prosedur analisis keputusan dalam suasana risk mengikuti 3 tahapan. Yang pertama, diawali dengan mengidentifikasi bermacam-macam tindakan yang tersedia dan layak. Kemudian yang kedua ada peristiwa-peristiwa yang mungkin dan probabilitasnya terjadi harus diduga. Kemudian yang ketiga ada payoff untuk suatu tindakan dan peristiwa tertentu ditentukan. Bukan hal mudah untuk membuat monetary payoff, kombinasi tindakan peristiwa secara tepat. Kemudian ada kriteria expected opportunity loss atau EOL. Suatu kriteria alternatif untuk mengevaluasi keputusan dalam suasana risk dinamakan expected opportunity loss. Prinsip dasar EOL adalah meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tertentu. Kemudian keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan kadang menemui atau menghadapi situasi di mana tak ada landasan untuk menduga peluang dari berbagai keadaan yang sesungguhnya. Karenanya pengambilan keputusan dalam hal ini dilakukan pada lingkungan yang tidak pasti. Kebanyakan keputusan penting biasanya harus dibuat pada kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian ada analisis keputusan dalam uncertainty atau ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian menunjukkan suasana keputusan di mana probabilitas hasil-hasil potensial tidak diketahui atau tidak diperkirakan. Pengambilan keputusan bersedia menginvestasikan semua dana pada salah satu rencana. Payoff dari ketiga investasi didasarkan pada 3 kondisi ekonomi potensial seperti cerah, sedang, dan juga lesu. Kemudian di sini ada metric payoff. Situasi keputusan ini dibentuk dengan memanfaatkan pengalaman, data yang tersedia, dan situasi yang sedang berkembang. Jadi metric payoff juga merupakan suatu elemen dari jumlah nilai yang harus dibayarkan dari pihak pemain yang kalah kepada yang menang pada akhir di suatu permainan. Kemudian di sini ada pendekatan analisis lain. Yang pertama di sini ada kriteria minimax. Pilihan-pilihan keputusan dengan payoff tertinggi dan asumsikan bahwa keadaan sesungguhnya dapat diperlukan untuk menghasilkan payoff. Ini akan terjadi dalam bahasa matematikanya kriteria maksimal ini merupakan suatu aturan yang sering digunakan oleh kelompok yang optimis. Leonid Hurwitz beralasan bahwa tidak ada basis untuk berasumsi bahwa keadaan sesungguhnya tidaklah beragam dibandingkan dengan pengambilan keputusan. Akhirnya orang yang akan memperoleh keuntungan dan menang sesekali. Kriteria maksimal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang optimis untuk memberikan nilai yang besar dengan memaksimumkan payoff. Kemudian yang kedua ada kriteria maksimin. Tak ada alasan tertentu untuk berpendapat bahwa pengambilan keputusan perlu seseorang yang optimistik. Abraham Wald berpendapat bahwa mereka harus mengambil dari yang berpandangan paling pesimistik dan memerlukannya sebagai lawan. Dalam memfokuskan kriteria maksimasi payoff minimum, Ward beralasan bahwa pengambilan keputusan harus mengikuti asumsi bahwa keadaan sesungguhnya berlawanan dan harus bertindak sejalan. Pilih keputusan yang memiliki nilai kemungkinan terbesar dari keluaran yang tidak dikehendaki. Kemudian yang ketiga ada kriteria minimax regret.
Pilihan keputusan di mana terdapat perbedaan minimum antara payoff yang diterima dan payoff yang seharusnya diterima jika keadaan sebenarnya terjadi telah diketahui oleh terlebih dahulu. Atau dalam bahasa matematikanya, Maximin Leonard Savage memformulasikan kriteria ini. Kriteria ini merupakan kriteria keputusan orang-orang yang pesimis. Kemudian yang terakhir ada kriteria Laplace. 3 aturan di atas yaitu kriteria maximax, maximin, dan minimax regret telah mengabaikan adanya peluang. Banyak pembuat keputusan tidak merasa nyaman dengan cara pengambilan peluang ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.